Selamat pagi, bertemu kembali di 4 Minutes for Management. Kita akan belajar manajemen dalam 4 menit. Pada episode kali ini, kita akan membahas perihal revolusi industri. Apakah revolusi industri itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, revolusi adalah perubahan yang mendasar suatu bidang. Sedangkan industri adalah yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku dan pembuatan barang. Jadi revolusi industri adalah perubahan besar dan mendasar terhadap cara manusia memproduksi suatu barang. Yang dimaksud besar di sini adalah dampak ya. Dampak dari suatu perubahan tersebut. Ya banyak pekerjaan yang hilang, tetapi juga banyak pekerjaan baru yang muncul. Saat ini perkembangan revolusi industri sudah sampai ke tahap 4.0 atau revolusi industri 4.0. Revolusi industri sudah mengalami perubahan 4 dekade. Sebelum era revolusi industri, manusia dalam memproduksi suatu barang dengan cara memakai tenaga yang ada, alam, hewan, dan manusia. Mencangkul, ya memakai manusia. Membajak, memakai kerbau atau sapi. Menggiling bisa dengan hewan dan juga kadang-kadang manusia. Di industri pun begitu. Menempa dilakukan oleh manusia. Menyerut juga manusia. Ya. Sekarang kita bahas revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1776 di mana ditemukan mesin uap oleh James Watt. Maka tenaga alam, manusia dan binatang yang terbatas diganti dengan tenaga uap yang bisa memungkinkan berjalan selama 24 jam terus-menerus dan bisa memindahkan barang dengan massal ya. Pada era ini ada perubahan berbagai sektor. 1. Transportasi kereta api, tenaga uap, kapal tenaga uap menjadikan sistem transportasi lebih baik dan lebih ekonomis bisa mengangkut banyak atau massal. Perekonomian bisa lancar karena perdagangan melalui darat dan laut lebih mudah dan cepat. Mesin produksi lebih produktif karena tenaga uap yang bisa beroperasi selama 24 jam terus-menerus. Revolusi industri kedua. Ini dimulai sejak ditemukannya listrik. Pemakaian tenaga listrik lebih fleksibel dibandingkan uap. Alat-alat yang digunakan lebih kecil dimensinya daripada alat dengan tenaga uap. Pada era ini produksi juga dibuat secara land atau secara berantai agar bisa memproduksi lebih cepat dan menaikkan productivity. Pada masa ini banyak perubahan kebutuhan tenaga. Yang tadinya membutuhkan tenaga general berubah menjadi tenaga spesialis. Revolusi industri 3.0. Dengan ditemukan listrik, maka berkembanglah ditemukan komputer dan robot yang bergerak secara otomatis melalui modul ataupun program-program sederhana. Kita lanjutkan dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini dipacu karena ditemukan atau adanya internet. Dengan adanya internet, jaringan komputer bisa berhubung antara satu dengan yang lainnya. Lebih simpel lagi, adanya komputer atau smartphone kecil yang bisa dibawa-bawa. Maka perubahan perilaku manusia di bidang bisnis akan berbeda. Anda bisa menjual dan belanja bahkan mengadakan transaksi dari rumah atau dari manapun tidak dihalangi oleh tempat dan waktu. Itu tandanya kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Demikian pembahasan singkat mengenai revolusi industri. Semoga bermanfaat bagi semuanya, khususnya mahasiswa dan calon pemimpin perusahaan. Selamat bertemu kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya. Semangat!